Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang konsep mol, di mana mol itu mempunyai lambang M kecil. Mol berasal dari bahasa Latin, yaitu mole, yang artinya adalah tumpukan. Dalam ilmu kimia, satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel dalam zat dinamakan dengan mol. Hal ini sama dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau membeli gula, maka satuannya adalah kilogram, membeli minyak goreng, satuannya adalah liter, membeli kertas, satuannya adalah rem, dan sebagainya. Maka untuk mol itu dalam pelajaran kimia adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikelnya. Kemudian dalam jumlah partikel atom, molekul maupun ion, satu mol zat itu akan sama dengan jumlah partikel dalam satu mol zat yang lain. Jadi tidak tergantung zatnya. Zat apapun kalau jumlahnya satu mol, maka akan sama. Tetapi akan berbeda untuk setiap zat, massa setiap zat dalam satu mol. Itu tidak akan sama. Kita lanjutkan. Nah, di sini satu mol itu sama dengan L partikel, di mana L itu adalah bilangan Avogadro, atau kalau dulu disebutkan dengan NA, number Avogadro, yang besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana partikel itu satuannya adalah bisa atom, bisa ion, juga bisa molekul. Sebagai contoh, satu mol unsur karbon itu akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Contoh yang lain, satu mol senyawa air, tadi kan unsur, sekarang senyawa, akan mengandung sama 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Karena sama-sama satu mol, yang berikutnya adalah satu mol senyawa ion natrium klorida akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 diurai menjadi ion Na+, dan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Kalau utuh berarti nanti bisa 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul natrium, senyawa natrium klorida kalau utuh. Kemudian di sini mol itu bisa kita hubungkan dengan jumlah partikel. Jadi sekarang pokok bahasanya adalah kita hubungkan antara mol dengan jumlah partikel, di mana mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari satu rumusan ini bisa diurai menjadi rumusan yang lain, yaitu bisa dicari jumlah partikelnya. Maka sama dengan mol kali bilangan Avogadro tersebut. Contoh, hitunglah jumlah mol dari A 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Yang B 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Kemudian yang C 1,806 kali 10 pangkat 24 molekul amonia. Oke, bagaimana caranya? Nah, silakan lihat rumusan di atas. Mol, kalau mencari mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Perhatikan untuk yang A. Jumlah partikelnya adalah 6,02 10 pangkat 23. Nah, di sini karena pangkatnya sudah sama, 10 pangkat 23, maka ini bisa coret atau dihilangkan. Sehingga tinggal 6,02 dibagi 6,02 hasilnya 1 mol. Jadi untuk membagi, bila pangkatnya sudah sama, ini boleh disilang. Ya. Jadi hanya ketemu
angka utamanya saja. Kita lanjut soal nomor B. 3,01 kali 10 pangkat 22. Nah, perhatikan di sini pangkatnya beda. Ya, pangkatnya beda. Yang atas 10 pangkat 22. Yang bawah 10 pangkat 23. Nah, ini harus disamakan dulu untuk memudahkan. Jadi, kalau disamakan jadi 10 pangkat 23, maka jumlah partikel yang atas ini akan menjadi begini. 0,301 kali 10 pangkat 23. Nah, karena pangkatnya sudah sama sekarang, maka ini boleh dicek. Tinggal 0,301 dibagi 6,02, maka akan ketemu 0,05 mol. Jadi, silahkan disamakan dulu pangkatnya untuk memudahkan perhitungan. Contoh yang C. Perhatikan di sini, pangkatnya lebih besar, yaitu pangkat 24. Maka, sama prinsipnya, harus disamakan dulu. Sehingga untuk menyamakan menjadi pangkat 23, maka akan menjadi seperti ini. 18,06 kali 10 pangkat 23. Nah, karena sama tadi, maka ini bisa diseret, sehingga 18,06 dibagi 6,02 akan didapatkan 3 mol. Ini adalah hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Kalau tadi ditanyakan molnya, sekarang ditanyakan adalah jumlah partikelnya. Maka mengikuti perumusan yang kedua, yaitu hasilnya nanti mol kali bilangan Avogadro. Nah, di sini ditanyakan 2 mol atom natrium, 3 mol air, 5 mol gas oksigen. Nah, tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Maka jumlah partikelnya adalah yang A, 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Didapatkan bilangan bakunya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom Na. Nah, di sini bilangan baku itu umumnya harus dibuat dalam satuan. Sehingga kalau 12,04 ini kita bikin satuan akan menjadi 1,204. Nah, pangkatnya akan naik 1 sehingga menjadi 24. Ini yang merah ini. Sehingga jumlah partikelnya akan menjadi 1,204 kali 10 pangkat 24 atom Na. Karena soalnya adalah atom, maka jawabannya juga atom Na. Gitu. Jadi bilangan baku harus berupa satuan. Kita lanjut untuk soal yang B. Diketahui 3 mol air, maka jumlah partikelnya adalah 3 kali bilangan Avogadro. Didapatkan di sini 3 kali 6,02 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 18,06 kali 10 pangkat 23 molekul air. Ya, molekul air. Air kan molekul. Maka bilangan baku 18 ini harus diubah dan satuan sehingga menjadi 1,806 kali 10 pangkat 24 molekul air. Nah, silakan dilihat bedanya nih. Yang atas bilangan bakunya masih puluhan, yang bawah bilangan bakunya sudah satuan. Maka pangkatnya menjadi naik 1, menjadi 24. Soal yang C. Diketahui 5 mol gas oksigen. Maka jumlah partikelnya adalah tinggal dikalikan saja. 5 kali 6,02 10 pangkat 23. Didapatkan hasilnya 30,1 kali 10 pangkat 23 molekul gas oksigen. Nah, karena masih puluhan, maka harus dijadikan satuan. Jadi menjadi 3,01 pangkatnya naik 10 pangkat 24. Seperti ini hasilnya. Mudah? Lanjut. Yang kedua adalah hubungan mol dengan massa. Kita dapatkan mol sama dengan massa yang satuannya gram dibagi AR atau MR.
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung MR yang basisnya adalah AR masing-masing unsur. Jadi kita ingat AR yang ini untuk unsur, yang ini nanti untuk senyawa. Jadi tergantung soalnya nanti bagaimana. Kemudian dari satu rumusan ini mol sama dengan massa per AR atau MR, itu kalau ditanya massa maka perumusannya akan ganti menjadi mol kali AR atau MR. Nah, dari sini juga bisa kita turunkan kalau mencari AR atau MR, suatu unsur atau suatu senyawa, tinggal masanya dibagi dengan molnya. Baik, kita coba melalui contoh sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah jumlah mol dari 46 gram atom natrium, 8 gram molekul metana, dan 168 gram kalsium oksida. Di mana di sini sudah saya kasihkan tentang tabel atom relatif dari unsur Na, karbon, hidrogen, kalsium, dan oksigen. Langsung saja kita masukkan dalam rumusnya, yaitu mol. Kita lihat. Jadi tinggal masukkan aja. Massa per AR atau MR. Nah, massanya kan 46. Karena di tabel itu adalah AR-nya Na adalah 23, ya tinggal kita bagi. 46 dibagi 23 menjadi ketemu hasilnya 2 mol. Jadi gram per AR karena dia adalah unsur atom. Yang B, kita lihat 8 gram molekul metana. Tapi nanti kita lihat 8 gram dibagi MR dari metana. Kenapa kok ketemu 16? Karena C12 ditambah H1 kali 4. Hasilnya 16. Sehingga molnya akan ketemu 0,5 mol molekul metana. Yang ketiga, kalsium oksida. Kalau kita hitung MR-nya berarti nanti 40 kita tambah dengan 16 ketemu 56. Sehingga kita menjadikan rumus, maka 168 gram dibagi 56 maka akan ditemukan 3 mol kalsium oksida. Itulah cara menghitung mol bila diketahui massa dan AR atau MR-nya. Kita lanjut. Hitunglah massa dari, ya, jadi dia ada massa di sini, ya. Jadi silakan lihat aja rumusnya dari sini. Berarti nanti massa satuannya gram, berarti nanti mol kali AR atau MR. Nah, karena BA itu adalah atom atau unsur, nanti ya tinggal kita kalikan saja. Jadi 1 mol kali AR-nya 137, maka akan ketemu 137 gram. Yang kedua, molnya 2. Berarti kalau gas oksigen berarti nanti 16 kali 2, berarti 32. Kita tinggal kalikan saja. 2 kali 32, hasilnya 64 gram gas oksigen. Contoh yang ketiga, 3 mol asam klorida. Berarti nanti ini MR-nya adalah 1 ditambah 35,5, berarti 36,5. Tinggal kita kalikan 3 kali 36,5 didapatkan 109,5 gram asam klorida. Lanjut, contoh yang keempat, 4 mol kali MR-nya natrium klorida, garam natrium klorida, yaitu 58,5. Didapatkan hasil 234 gram. Ternyata menghitung massa itu mudah ya. Tinggal kalikan mol kali AR atau MR. Nah, kalian kemarin sudah menguasai cara menghitung MR-nya. Yang ketiga, hubungan mol dengan volume. Nah, di sini nanti akan terbagi dua, yaitu volume dalam keadaan standar atau STP, singkatan dari standar temperature and pressure, di mana temperaturnya, suhunya itu dalam 0 derajat Celcius atau 273 derajat Kelvin.
Dan temperaturnya, pressure-nya, tekanannya itu dalam kondisi 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Jadi syarat STP itu cuma ada 2. Sehingga di sini syarat STP, maka volume gas dalam keadaan STP itu 22,4 liter per mol. Jadi langsung khusus kalau STP langsung 22,4. Sehingga perumusannya untuk mencari mol adalah tinggal dibagi volume gasnya berapa dibagi 22,4. Nah, dari rumusan satu ini bisa kita hitung volume gasnya. Mol kali 22,4. Coba kita hitung dari contoh-contoh di bawah ini. Nah, silakan dilihat. Hitunglah jumlah mol dari, nah berarti mol ya. Berarti mol nanti volume per 22,4. Tinggal kita bagi saja. Volumenya 3,36 dibagi 22,4 akan didapatkan 1,5 mol gas nitrogen. Oke, contoh yang kedua, berarti 13,44 dibagi dengan 22,4 akan didapatkan 0,6 mol gas klor. Kemudian yang ketiga, berarti 2,24 liter dibagi dengan 22,4 didapatkan 0,1 mol asam klorida, gas asam klorida. Jadi untuk menghitungnya dalam kondisi standar ternyata sangat mudah, tinggal volume dibagi dengan 22,4. Baik, kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Tentukan volume gas-gas berikut. Nanti pakai rumus mol kali 22,4. Nah, kebetulan di sini soalnya sudah diketahui mol, sudah langsung mol, jadi langsung tinggal dikalikan saja. Sehingga untuk Ani tinggal dikalikan 0,4 kali 22,4 didapatkan 8,96 liter. Jadi satuannya liter untuk volume gas. Contoh yang B, berarti tinggal dikalikan 3 kali 22,4. Hasilnya adalah 67,2 liter. Demikian pula untuk contoh yang ketiga, C. Tinggal 10 mol kalikan 22,4 dihasilkan 224 liter. Inilah cara menghitung volume gas dalam keadaan standar, STP. Standar Temperature and Pressure. Lanjut. Nah, kalau ada keadaan standar, ada keadaan tidak standar. Biasanya kalau untuk standar itu kalimatnya adalah gas ideal. Nah, di sini pada keadaan tidak standar berarti yaitu RTP, singkatan dari Room Temperature and Pressure. Di dalam suhu ruangan, di mana rumus utamanya adalah PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume dalam liter nanti, kemudian N kecil ini adalah mol ya. Mol nanti bisa macam-macam, bisa gram per mr, kemudian volume per 2,4, atau jumlah partikel per Avogadro, bisa dari 3 jalan itu. Kemudian R adalah tetapan 0,082 dan suhu itu nanti dalam Kelvin. Jadi kalau diketahui derajat Celcius, nanti tinggal ditambah 273. Oke, kita lanjutkan. Karena ditanya V, nanti rumusnya akan seperti ini. Jadi V sama dengan nRT per P. Jadi rumus awal PV sama dengan nRT, maka akan menjadi rumus nanti seperti ini. V sama dengan nRT per P. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Berapakah volume 8 gram gas belerang trioksida yang diukur? Nah, di sini saya sandingkan yang satu STP, yang satu RTP. Yang A itu STP, yang B itu RTP. Maka untuk yang STP standar tadi, berarti tinggal dicari molnya. Karena di sini ketahuan gram, ya, ada gram, berarti nanti untuk molnya berarti harus mencari MR dari
siapa nih? Belerang peroksida. Berarti kita hitung 32 ditambah 16 kali 3 atau 316. Maka akan kita dapatkan molnya untuk belerang peroksida adalah 0,1. Jadi ini adalah 0,1. Jadi boleh diganti 0,1 kali 22,4. Maka dia dapatkan hasil pada saat STP yaitu 2,24 liter. Lanjut, kita hitung yang RTP-nya. Jadi pada keadaan 2 ATM, suhunya 27 derajat Celcius, maka nanti silakan ditambah dengan 273. Nah, sama molnya 8/80. Jadi MR-nya SO3 itu ada 80. Sehingga ini adalah 0,1 kali 0,082 tetapan R tadi. Kemudian suhunya dibuat Kelvin, berarti 27 tambah 23, jadi ada 300 per P, tekanannya ada 2. Kalau standar tadi, tekanan itu pasti 1 atm. Maka didapatkan hasil 1,23 liter. Inilah cara menghitung dalam keadaan RTP atau tidak standar pada suhu ruangan. Kemudian, jika yang kita ukur tadi gasnya ada 2, kalau tadi kan hanya 1, ada 2 gas, 2 jenis gas, maka di sini ada konversi gas pada suhu dan tekanan yang sama. Menurut Pak Avogadro, perbandingan gas-gas yang jumlah molnya sama, memiliki volume yang sama. Sehingga persamaan matematisnya akan seperti ini. Volume 1 per volume 2 sama dengan mol 1, mol gas 1 maksudnya, per mol gas 2. Oke, lebih jelasnya kita carikan contoh soal seperti ini. Rumusnya untuk mengingat masih saya lampirkan. Berapakah volume 4 gram gas metana? C4. Berarti ini gas 1 ya, ini gas pertama. Yang diukur pada keadaan sama dengan 3 gram nitrogen monoksida yang volumenya 5 liter. Berarti ini untuk yang gas kedua. Maka berdasarkan rumus V1 V2 sama dengan N1 per N2, bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita hitung dulu MRC4, ada 16, maka akan ketemu molnya, berarti gram per MR, 4 per 16, sehingga ketemu 0,25 mol. Kemudian MR dari nitrogen monoksida adalah 30, yaitu 14 ditambah 16. Kemudian kita hitung molnya, berarti gram per MR 3 per 30, berarti 0,1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena yang dicari adalah V1, berarti kan V1-nya belum ada ini. Ini V2 ini. Maka kita dapatkan rumusnya seperti ini. V1 sama dengan mol gas 1 per mol gas 2 kali volume gas 2. Karena kita sudah hitung molnya, maka 0,25 dibagi 0,1 kali 5 liter, maka untuk volume gas 1 dihasilkan 12,5 liter. Inilah cara menghitung dari 2 gas yang diketahui. Lanjut. Mol di dalamnya kita bisa hubungkan dengan molaritas. Kalau mol itu lambangnya N kecil, maka untuk molaritas itu lambangnya adalah M besar. Ya, punya rumus seperti ini. Molaritas sama dengan massa per MR kali 1000 per volume dalam mili. Jadi kalau atasnya 1000, maka volumenya dalam mili. Nah, rumus ini bisa diganti. Massa per MR adalah mol kan, jadi N. Nah, kalau 1000 itu kan dalam mili. Kalau kita bikin liter, maka nanti atasnya tinggal 1 per volume dalam liter. Sehingga perumusannya, molaritas itu boleh disusun seperti ini. Mol N per volume dalam liter. Seperti ini.
Jadi silakan mau pakai rumus yang asalnya seperti ini boleh, atau pakai yang mol per volume dalam liter seperti ini. Kemudian banyaknya zat yang terdapat dalam suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molaritas atau besar. Nah, molaritas menyatakan banyaknya mol dalam 1 liter larutan. Nih, berarti seperti ini. Jadi boleh pakai rumus yang pertama ini, boleh pakai rumus yang kedua seperti ini. Di mana M molaritas, satuannya M berarti massa satuannya gram, mr gram per mol, kemudian volume boleh liter, boleh mili, tergantung soalnya nanti boleh kita ubah. Nah, ini contohnya. Tentukan molaritas jika 4 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam A 2 liter air, B 500 liter air. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, ya, maka kita hitung dulu MR-nya. MR dari NaOH, natrium hidroksida adalah 40. Dari mana? 23 ditambah 16 tambah 1, maka ketemu MR-nya adalah 40. Nah, kemudian dari MR ini bisa kita hitung mol NaOH-nya, yaitu berapa? 4 gram dibagi 40, ketemu 0,1 mol. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. 4 per 40 atau 0,1. Nah, ini karena kalau pakai 1000 berarti 2 liter ini kita ubah jadi 2000 mili, hasilnya seperti ini. Boleh juga ini nanti kita ganti 1 per, kalau 1 nanti ini kembali volumenya jadi 2 liter gitu. Maka kita dapatkan hasil 0,05 molar. Ya, ini caranya. Kemudian yang kedua, ya sama, karena molnya sama, 4 per 40. Di sini karena mili, berarti pakai 1000 per 500, hasilnya 2. Jadi 0,1 kali 2, maka didapatkan 0,2 molar. Demikian cara menghitung molaritas dengan rumus yang M sama dengan massa per mr kali 1000 per volume. Boleh pakai yang rumus mol per volume tapi dalam liter. Nah, kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adalah ini. Konsep mol itu bisa dihubungkan dengan massa, dihubungkan dengan volume, dihubungkan dengan jumlah partikel, juga dengan molaritas. Silahkan dilihat bagan seperti ini, ya, ke arah mana. Kalau ke arah kiri ke mol dibagi, kalau ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah massa ini, jadi dikali. Jadi ini adalah sama dengan terminal molnya, ya. Jadi dari kesimpulan 1, 2, 3, 4 tadi, maka kita dapatkan peta konsepnya seperti ini. Soal-soal, ya. Untuk soal-soal nanti kita akan bahas lebih lanjut dan dikerjakan oleh masing-masing dari kalian. Demikian untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.